Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin update. So, how are you today? Hopefully you guys fine, hopefully you guys healthy as usual, dan semoga tradingannya lancar teman-teman. So, hari ini saya mau quick update untuk Bitcoin dulu. And then mungkin besok ya di pagi hari baru saya ngecek lagi kira-kira altcoins yang teman-teman request yang menarik, what's the reason, apa yang mau dibahas. Nanti saya cek kembali dan saya inform kembali ke teman-teman sekalian melalui video update-nya. Oke, so for now let's have a quick discussion terkait dengan Bitcoin. Jadi gimana kondisinya Bitcoin nih? Ini dia sebenarnya bullish atau dia sebenarnya kelihatannya masih begitu-gitu aja. Sekilas kalau lihat dari perspektif daily, closing kemarin itu sebenarnya nunjukin situasi yang lumayan oke. Jadi bisa dikatakan dengan istilah bullish engulfing. Pagi hari ini sesi Asia kita dapat Bitcoin mendapati pergerakan yang lumayan signifikan. Dia bullish banget, kayak dapat booster ya teman-teman sekalian. But then kalau kalian perhatikan dengan seksama, we are now having a rejection. Rejectionnya itu datang dari perspektif time frame 4 jamnya. Di mana terdapat trendline di atasnya, dan itu kita bisa tarik dari trendline atau dari previous lower high-nya. Ya, jadi jatuhnya kayak gini guys. Ya, jadi memang kalau misalkan ngelihat dari perspektif daily, ya trendline tersebut valid dalam arti lower high ketemu dengan lower high. So kalau saya extend more or less-nya kayak gini, right? More or less-nya gitu ya. Minimal di bawahnya ya terserah teman-teman mau nambahinnya kayak gimana. Tapi pada dasarnya yang penting ketika kita mau lihat dia bisa bullish atau enggak kan lihat dari di atas ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara atau kita berargumen bahwa internalnya juga ada trend line ya kan. Kita bisa lihat dia terbentuk dari previous high point ke lower high yang terbaru. So, technically kita bisa katakan juga ada pun kondisi trendline yang kamu bisa gambarkan seperti ini. So, ini bisa jadi sangat subjektif sebetulnya. Challenging banget ya buat teman-teman sekalian. Kalau kita hanya menggunakan trendline aja, dasar utamanya. Maka ini bisa jadi sangat challenging. Namun, kalau untuk pergerakan internalnya, saat ini yang saya percaya guys. Previously, kita ngelihat Bitcoin having a rejection after pergerakan di weekend kemarin ya, cenderung membentuk rising wedge atau channel doang. Finally, dia breakdown. And then dia testing ke previous area SNR-nya. Jadi kalau kita lihat secara horizontal guys, ya ini by the way bukan secara diagonal ya, tapi secara horizontal, kita bisa tambahin di sini tuh terdapat SNR ya, cukup proper dan dipertahankan oleh Bitcoin untuk beberapa waktu yang cukup panjang, starting dari 12 Agustus, kemudian hari Kamis ya tanggal 15 Agustus dia testing ke level itu juga, seperti fake out, tapi kemudian setelah dia balik dia bertahannya di atas level itu. Begitupun pada saat hari Senin kemarin di level yang sama $57.745 lebih kurangnya kita ketahan. And then price start going up. Tadinya saya expecting ya mana tahu kita bisa kena rejection lagi ya dari previous OB. Ternyata langsung dibablas begitu masuk sesi Asia, nanjak testing ke trendline yang ada di atasnya. Habis itu kita ngelihat di sesi New York itu berbalik arah. Ya, ini bisa dibilang sebagai ini kayak manipulasi New York session nih dan lain sebagainya gitu kan. So balik lagi nanti ke sesi Asia mungkin akan cenderung rebound lagi. Ya bisa jadi teman-teman sekalian, karena sebenarnya gini, ini satu yang saya sangat perhatikan ya untuk sepekan ini. Jadi saya ulangi lagi, wait a minute ya, kita prepare dulu guys. Oke, here we go ya, this week Jackson Hole Symposium di hari Kamis, kemudian Kamis pagi subuh itu ada FOMC meeting minutes berupa report doang. Tapi yang paling hotnya itu adalah PMI-nya ya. PMI ini sangat penting sekali. Di hari Jumat Jerome Powell bakal ngomong, dan kalau misalnya kita lihat Jackson Hole Symposium 2024. Kira-kira yang mau dibahas di situ apa sih gitu kan? Dan kemarin kita udah sempat ngelihat ya, ada tema yang sempat disampaikan di salah satu artikel ini ngebahas tentang transition. Oke, jadi transition. Coba kita lihat di Jackson Hole Symposium 2024 agenda. Kenapa jadi keluar bahasa Indonesia ya teman-teman sekalian dia. By the way nanti akan diadakan di Wyoming ya kayaknya. Ya benar ya, Wyoming. Kemudian temanya, wait a minute ya, let me check. Aduh nggak nemu lagi teman-teman ya. Coba kita lihat team discussion. Kayak gini kali ya.
economist. Nah ini dia ya, reassessing the effectiveness and transmission of monetary policy. Ya setahu saya sih ya yang dibahas itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini kita lihat ya, the annual Jackson Hole Economic Symposium is just days away. With this year's theme ya, titled Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kata terakhir ya, Transmission of Monetary Policy, teman-teman tahu dong kebijakan moneternya The Federal Reserve saat ini itu lebih ke tightening daripada ke easing. Tapi yang mau dibahas adalah melakukan review kembali atas keefektifan dan transmisi atau perpindahan kebijakan moneter. Ini berarti kalau misalkan sebelumnya dia hawkish banget, ya ini berarti kita ngomongin dia berpotensi jadi dovish pada saat Jackson Hole Symposium itu. Jadi mungkin discussion-nya ke arah sana. Dovish-nya itu dalam arti mulai membicarakan soal pangkas suku bunga, kemudian mulai berbicara soal ya berbagai hal lah ya yang berhubungan dengan membuat kondisi perekonomian itu menjadi kembali lebih hidup, seperti misalkan suntikan liquidity dan macam-macam lainnya. Ya itu yang paling dasar, yang paling basic lah. Nah jadi ya Jackson Hole Symposium ini kalau misalkan memang demikian mereka mau bahas soal hal itu, maka yang harusnya diharapkan oleh market adalah sesuatu yang sifatnya lebih positif. Yang lebih positif untuk membawa market itu atau untuk memberikan idea kepada market supaya mereka lebih mengerti kalau ya ini planningnya kalau misalkan nanti seandainya kita lakukan monetary policy kita shift ya dari yang namanya quantitative tightening menjadi quantitative easing, itu lebih kurangnya kira-kira outcome-nya seperti apa yang diharapkan ya, itu yang rencananya mungkin atau yang sekiranya akan disampaikan oleh Chair Powell pada saat Jackson Hole Symposium itu. Harapannya kayak gitu. Oke, so Bitcoin sempat nge-spike. After that kita ngelihat menjelang daily close sekitar 6 jam dari momen-momen menjelang daily close, ada kecenderungan malah jadi fake out ya. Jadi kayak ya buntutnya panjang ke atas gitu kan, and then closing dalam keadaan bearish dan balik lagi bergerak di dalam channel. But here's my perspective on the lower time frame. Bagi saya yang saya lihat adalah Bitcoin telah sukses menciptakan higher high, and then what happened here technically adalah part of the pullback dari yang terjadi atas penguatan tadi pagi. Jadi di sini adalah sesi New York itu mengalami koreksi. Ya, saya sih ngelihat dan saya markupnya itu adalah area $58.500, di mana level itu merupakan level Fibonacci 0,79%, level yang cukup krusial. Lalu kalau Anda zoom in di sini, di level tersebut juga terdapat order block, di mana sebelum harga reversal di order block itu terdapat liquidity sweep. Jadi kita bisa berpendapat kalau ya let's say order block ini adalah order block yang sangat valid ya untuk kita memanfaatkan dan melihat potensi Bitcoin membentuk yang namanya higher low dari range price tersebut. Jadi kita bisa markingnya lebih kurangnya seperti ini. Oke, I don't know ya, can we manage to hold that level or not? Tapi demikian teman-teman, saya sendiri juga ngelihat biasnya karena apa yang terjadi tadi pagi dengan kondisi pullback yang terakhir, saya anggap ini sebagai potensi higher low. Harapan saya sih bisa ngelihat Bitcoin kembali naik. Toh kalau misalkan dia membentuk lower high sekalipun, di sini juga memang terdapat fair value gap. Dan saya rasa sangat wajar sekali kalau fair value gap itu akan dites dan pada akhirnya terlepas dari nanti apakah akan membuat Bitcoin turun lebih jauh atau malah dia bablas naik ke atas, saya pikir biar gimana pun area of liquidity itu bisa menjadi target yang akan dicapai oleh Bitcoin seandainya dia memang harus naik dulu, sekiranya seperti itu ya. So for now ya, teman-teman sekalian, kita ngelihat market sudah mulai memasuki fase boring ya. There's not much movement pada Bitcoin. Meanwhile untuk altcoins-nya biar gimana pun juga ikut terkena tarikan. Walaupun di sini kalau saya cek Bitcoin dominance hari ini juga lagi dalam keadaan turun ya. Jadi sebenarnya udah cukup bagus di sini teman-teman untuk ngasih kondisi alts-nya itu bisa lebih mudah untuk perform. Makanya ya saya personally sih masih ada beberapa yang saya pantau ya. Jadi saya pantau dalam artian masih nyari setup, kayak misalkan NIO di sini looks good so far, and then beberapa udah ada yang perform, beberapa masih ada yang belum. Jadi saya mengharapkan ada kesempatan untuk saya bisa masuk dan manfaatkan setup tersebut.
Tentunya dengan kondisi Bitcoin yang saat ini bisa dibilang cukup mendukung lah ya, minimal dari Bitcoin dominance-nya juga cukup mendukung untuk altcoin bisa lebih perform. But in the end guys, yang mau saya remind kembali adalah lihat Bitcoin, ini adalah higher high dan ini adalah higher low, at least atas previous higher low-nya atau di sini. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya udah ada potensi untuk mengarah ke potensi transisi. Namun untuk kita bisa dapatkan validasi itu, ya Bitcoin saya rasa PR banyak ya. Minimal dia harus konsolidasi atau dia nunjukin penguatan atau rebound yang cenderung impulsif. Jadi kita lebih yakin kalau di sini tuh beneran ada yang mau beli lagi. Ya nggak cuma sekedar order block tapi benar-benar order block yang valid, kira-kira kayak gitu. Okay, so that's gonna be the quick update ya for today. Thank you very much guys for paying attention in this video. God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update for altcoins tomorrow. Cheers and bye bye guys.